Perkenalkan, nama saya Evelyn. Saya akan menjelaskan proyek yang saya kerjakan sebagai bagian dari kelas Introduction to Machine Learning di Pacman dengan judul Credit Risk Analysis with Machine Learning. Credit risk dapat didefinisikan sebagai resiko finansial yang terjadi akibat kegagalan pembayaran pinjaman. Kreditor atau pemberi pinjaman perlu meminimalisir resiko ini untuk mencegah terhambatnya aliran dana atau diperlukannya biaya tambahan untuk menagih pinjaman yang belum dibayarkan. Inilah sebabnya kenapa melakukan credit risk analysis berdasarkan data historical sangat penting dilakukan oleh kreditor sebelum menyetujui pemberian pinjaman. Karena data historical umumnya ada dalam jumlah yang cukup besar, maka machine learning dapat digunakan untuk membantu proses ini agar menjadi lebih cepat dan lebih mudah. Keputusan apakah sebuah pinjaman akan gagal bayar atau tidak dapat dikelompokkan sebagai binary classification problem dan dapat menggunakan logistic regression. Logistic regression akan memberikan kita nilai probabilitas apakah sebuah pinjaman akan gagal bayar atau tidak. Dataset yang akan kita gunakan mencakup beberapa informasi dan karakteristik dari pengaju pinjaman seperti umur, pendapatan, status kepemilikan rumah, jumlah pinjaman, bunga pinjaman, dan lain-lain. Data ini sebenarnya tidak balance karena ada lebih banyak data yang tidak gagal bayar daripada yang gagal bayar. Oleh sebab itu, kita akan melakukan undersampling untuk memastikan bahwa data ini balance. Dan dapat kita lakukan dengan cara pertama-tama kita kelompokkan dulu data default dan non-defaultnya. Kemudian data non-default ini yang berupa majority class akan kita sampel dengan jumlah yang sama dengan jumlah data minority class atau data default. Kemudian setelah jumlahnya sama, kita gabungkan lagi kembali. Untuk analisis ini, kita akan fokus kepada bagaimana jumlah dari pinjaman dan bunga pinjaman ini akan mengakibatkan perubahan dalam resiko gagal bayar. Data ini akan kita bagi menjadi trend dan test data dengan rasio 80% trend data dan 20% test data. Yang pertama, kita akan mendefinisikan dulu input variabel kita yaitu amount dan rate, kemudian Y-nya yaitu data default. Kemudian data Y ini akan kita konversikan dari yang awalnya yes atau no menjadi 1 atau 0. Kemudian kita bagi ini trend dan test data dengan test size 0,2. Untuk logistic regression-nya, sebelum dilakukan kita juga perlu melakukan standardization karena kedua input variabel kita ini ada di skala yang cukup berbeda. Misalnya, jumlah pinjaman ini ada dalam satuan ribuan, sedangkan bunga pinjaman ada dalam satuan persen. Kita akan melakukan standard scaler, yang mana kita akan mencari selisih antara data kita dengan rata-rata data tersebut, kemudian dibagi dengan standar deviasi. Kemudian kita juga perlu mencari parameter terbaik untuk logistic regression, itu dengan menggunakan grid search. Jadi kita akan mencari parameter terbaik dari solver dan C. Kita lakukan grid search, kemudian di fit di data train kita. Nah, dari base parameters yang sudah kita dapatkan, kita bisa melakukan logistic regression lagi, di fit di data kita. Kemudian setelah model tersebut di fit, kita bisa mendapatkan nilai Y prediksinya. Kemudian kita akan menggunakan confusion matrix dan classification report untuk mengevaluasi performa dari model kita. Di sini kita sudah punya hasil dari train data dan test data. Pertama kita lihat dari confusion matrix-nya. True positif dan true negatifnya jauh lebih besar daripada false positif dan false negatif dengan tingkat presisi untuk not default-nya 89% dan default-nya 81%. Di test data cukup konsisten di mana kita mempunyai nilai true positif dan true negatif yang jauh lebih besar dengan precision not default-nya 91% dan default-nya 81%. Dari kedua hasil ini kita bisa menyimpulkan bahwa model kita sudah cukup akurat dalam memprediksi kemungkinan not default dan defaultnya baik di train data maupun test data. Kita visualisasikan dengan scatter plot.
garis hitam putus-putus ini menunjukkan decision boundary-nya, di mana ketika nilai standardized-nya interest rate di atas 0, yang mana artinya bunga pinjaman tersebut ada di atas rata-rata, maka kemungkinannya itu akan terjadi default. Hal ini cukup konsisten antara train data dan test data. Namun ketika kita melihat dari loan amount-nya atau jumlah pinjaman, sepertinya tidak ada perbedaan signifikan ketika jumlah pinjaman lebih kecil atau lebih besar. Hal ini tidak akan menyebabkan perbedaan di resiko gagal bayar. Setelah melakukan logistic regression, kita dapat menyimpulkan bahwa bunga pinjaman memiliki efek yang lebih besar daripada jumlah pinjaman dalam probabilitas terjadinya gagal bayar. Ketika bunga pinjaman itu ada di atas nilai rata-rata, maka kemungkinan besar pinjaman tersebut akan gagal bayar. Sebaliknya, ketika jumlah pinjaman meningkat tetapi diberikan dengan bunga pinjaman yang sama, hal ini tidak akan menyebabkan penambahan resiko gagal bayar. Dengan data ini, kita tidak dapat menyimpulkan bahwa dengan menurunkan bunga pinjaman, maka akan menurunkan resiko gagal bayar juga. Hal ini karena memberi pinjaman biasanya akan memberikan bunga pinjaman yang lebih tinggi kepada individu yang memiliki kredit history yang jelek. Contohnya, orang-orang yang memiliki histori pembayaran yang telat. Oleh sebab itu, kita memerlukan informasi yang lebih banyak tentang histori kredit dari individual yang sama sebelum kita dapat menentukan dengan lebih akurat efek dari bunga pinjaman terhadap resiko gagal bayar. Demikian penjelasan saya. Terima kasih.